Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dudi Stianto dari kelas IF404 mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan ini, saya presentasikan mengenai analisa user interface e-commerce Tokopedia. Baik, langsung saja untuk konten yang akan saya paparkan pada kesempatan ini. Yang pertama itu mengenai interface, ragam dialog dan desain dalam user interface. Kemudian yang kedua ada penanganan kesalahan dengan fitur penanganan kesalahan dan help yang disediakan oleh aplikasi. Lalu yang ketiga terkait user experience dengan kelebihan dan kekurangan dari perspektif pengguna. Untuk disclaimer, review ini dari base experience dari saya sendiri. eh, jadi kemungkinan tiap user akan memiliki experience yang berbeda. Baik, langsung saja. Di sini Tokopedia. Kenapa Tokopedia? Saya memilih Tokopedia sebagai bahan review karena platform ini tidak hanya menjadi salah satu e-commerce terbesar di Indonesia, tapi juga menarik untuk dianalisis dari aspek desain antarmuka, ragam dialog interaktif, penanganan kesalahan sistem, serta fitur bantuan yang disediakan bagi pengguna. Melalui review ini, saya ingin menyoroti bagaimana elemen-elemen tersebut membentuk pengalaman pengguna secara keseluruhan, sekaligus mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya. Di sini untuk Tokopedia yang saya review adalah Tokopedia versi mobile ya, untuk Android. Kemudian untuk poin pertama itu mengenai interface di sini, eh, mereview mengenai ragam dialog dan desain dalam user interface. Terdiri dari menu navigasi, pencarian, notifikasi, dan chat. Untuk menu navigasi sendiri di sini, Tokopedia menggunakan navigasi tab di bagian bawah, bisa dilihat di sini, di bawah layar. Untuk menu utama, ada beranda, ada video, ada promo, ada transaksi, dan akun. Ini memungkinkan akses cepat ke fitur-fitur penting. Kemudian di sini untuk tombol buat kamu ya di tampilan awal itu merupakan fitur untuk rekomendasi produk yang ditujukan ke pengguna berdasarkan data pencarian dan peminatan terhadap suatu produk. Lalu yang kedua itu ada tombol video di sini. Ini merupakan fitur rekomendasi produk yang ditunjukkan ke pengguna berdasarkan data pencarian dan peminatan terhadap suatu produk dengan media video. Lalu berikutnya itu ada promo di sini. Bagian promo ini merupakan fitur untuk menampilkan produk-produk yang sedang memiliki promo. Kemudian di promo ini juga ada kupon ya di sini. Bagian kupon ini untuk menampilkan kupon yang dimiliki oleh si pengguna. Lalu berikutnya itu ada navigasi untuk transaksi di sini. Bisa dilihat di sini merupakan bagian daftar semua transaksi yang sudah pernah dilakukan oleh pengguna di sini ya. Dan bagian ini juga dilengkapi dengan tombol beli lagi agar mempermudah si pengguna untuk melakukan pembelian barang yang sama di lain waktu. Ini cukup membantu ya. Kemudian selanjutnya itu ada tombol akun sih, navigasi akun. Bagian ini terdapat tombol gear juga di kanan atas ini yang berfungsi untuk pengaturan terhadap akun yang dimiliki pengguna. Dari tampilan akun sini di sini juga ada beberapa menu lagi. Ada menu transaksi di sini bisa dilihat untuk transaksi yang dibayar, diproses, dikirim, dan sudah tiba. Ini cukup lengkap juga ya. Lalu di dalam tombol pengaturan akun sini bisa melakukan pengaturan untuk mengubah profil, daftar alamat, keamanan akun, notifikasi, dan lain-lainnya. Lalu bagian pengaturan aplikasi ini di sini pengguna bisa melakukan pengaturan terhadap tampilan aplikasi itu sendiri menyesuaikan dengan eh, menyesuaikan dengan keinginan pengguna ya di situ ya. Di sini bisa dilihat untuk tampilan.
warna untuk Tokopedia. Di sini ada beberapa pilihan. Yang terlihat di sini adalah merupakan tampilan untuk dark mode ya, dengan latar belakang hitam. Si pengguna juga bisa melakukan perubahan untuk light mode seperti berikut. Jadi tampilannya akan menjadi putih ya untuk backgroundnya. Ini merupakan preferensi dari pengguna itu sendiri. Jadi Tokopedia itu memberikan fleksibilitas tampilan kepada si pengguna. Lalu berikutnya ada juga untuk kualitas gambar yang ingin ditampilkan untuk akses di aplikasinya. Di sini ada untuk otomatis, rendah, dan tinggi. Di sini untuk menampilkan image barang-barang yang akan ditampilkan di Tokopedia itu sendiri gitu. Dan menyesuaikan kualitasnya yang sudah kita atur sebelumnya. Lalu berikutnya di sini ada menu pencarian. Pencarian ini ada di paling atas ya sebenarnya di halaman utama di paling atas itu ada bilah pencarian. Maka ketika dicek, diklik di sini, maka akan muncul histori pencarian sebelumnya di sini. Ini cukup membantu apabila kita sebelumnya telah mencari barang tertentu, terus kita ingin mencarinya lagi, kita langsung ditampilkan historinya di sini. Lalu di sini juga ada tombol untuk tips and trik pencarian. Ini sangat membantu dan informatif bagi pengguna yang merasa kesulitan dalam menggunakan fitur pencarian. Jika diklik di sini, dia akan mengarahkan ke link informasi di direct ke fitur Tokopedia Care gitu yang berisi informasi-informasi bantuan penggunaan fitur pencarian. Di sini cukup lengkap ya. Jika kita pilih salah satu menunya, kita akan diarahkan ke artikel yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita tanyakan gitu. Lalu berikutnya ada notifikasi di sini. Di sini dalam bentuk ikon bulat merah pada fitur yang tersedia ini, contohnya pada chat dan keranjang ya. Di sini menunjukkan angka yang menunjukkan jumlah notifikasi barunya. Ketika diklik pada notifikasi chat, kita akan diarahkan ke chat, di mana akan berisi chat-chat yang kita lakukan. Kemudian juga ada bagian promosi, transaksi, sistem, dan lain-lainnya. Di sini untuk promo, di sini bisa kita lihat ada kita menampilkan promo yang kita miliki. Lalu juga ada transaksi di sini, transaksi-transaksi yang sudah dilakukan. Kemudian ada notifikasi sistem juga, seperti pembayaran sudah terverifikasi dan lain-lainnya gitu. Lalu ada juga tentang ulasan di situ, yang ada riwayat ulasan yang sudah kita ulas terkait barang yang sudah kita beli sebelumnya. Lalu ada juga notifikasi untuk icon keranjang di sini. Total ada di sini bisa dilihat ada 14. Jika kita klik, kita diarahkan ke fitur keranjang ya, di mana di sini merupakan daftar barang-barang yang sudah kita masukkan ke dalam keranjang, hanya menunggu untuk di check out atau dibayarkan gitu ya. Lalu berikutnya fitur chat yang sebelumnya sudah kita bahas juga, di mana di sini eh, fitur chat ini menggunakan antarmuka chat yang familiar ya, seperti aplikasi pesan instan secara umum gitu. Sini juga ada fitur untuk menambahkan produk atau gambar ataupun invoice juga bisa di sini. Kemudian juga ada fitur stiker ya, defaultnya si Tokopedia gitu. Lalu mengenai penanganan kesalahan dan help, di sini review terkait penanganan kesalahan dan helpnya. Untuk penanganan kesalahannya di sini di Tokopedia itu terdapat pesan error yang jelas ketika terjadi kesalahan, misalkan koneksi internet terputus maupun input tidak valid. Tokopedia umumnya menampilkan pesan error yang informatif dan mudah dimengerti, seringkali disertai dengan saran apa yang harus dilakukan. Contohnya seperti ini, ketika saya masuk Tokopedia dan tidak ada koneksi internet, si aplikasi akan menampilkan pop-up di sini dengan notifikasi ada gangguan gitu kan. Lalu ada sarannya itu tunggu sebentar dan coba lagi akses kembali nanti gitu kan. Lalu di sini juga ada tombol coba lagi seperti itu.
Lalu ketika saya ingin keluar dari aplikasi, juga di sini ada notif, dia memastikan tekan sekali lagi untuk keluar. Jadi kita apakah memang benar-benar ingin keluar atau kita hanya salah tekan tombol keluar gitu dari aplikasi. Ini juga cukup membantu ya. Lalu di sini juga ada penanganan kesalahan untuk metode verifikasi. Di sini ada Pintokopedia atau WhatsApp yang sudah terlink ya, tersinkron gitu. Juga ada SMS ke nomor handphone kita dan email. Lalu berikutnya itu ada penanganan kesalahan ketika kita akan merubah nomor handphone yang sebelumnya sudah kita daftarkan di aplikasi tersebut. Maka di sini ada notifikasi. Kalau misal kita melakukan perubahan, maka akun-akun GoPay atau OVO yang sebelumnya sudah tersambung sini tidak akan tersambung lagi. Lalu juga ada sarannya itu dengan informasi cara menyambungkannya lagi bagaimana gitu. Sangat detail di sini ya. Kemudian untuk menu help-nya sini untuk menu bantuan, Tokopedia juga memiliki pusat bantuan yang komprehensif, dapat diakses dari menu akun. Lalu pusat bantuan ini berisi FAQ, yaitu Frequently Asked Question atau pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pengguna-pengguna lainnya, yang cukup terorganisir dengan baik ya berdasarkan topik. Dan di sini juga ada live chat. Tersedia live chat dengan customer service yang responsif, memungkinkan pengguna untuk mendapatkan bantuan secara langsung untuk masalah yang tidak dapat diselesaikan melalui dari daftar pertanyaan yang sering ditanyakan gitu. Lalu juga ada digital atau chatbot di sini. Tokopedia juga menggunakan chatbot ya untuk pertanyaan umum yang dapat mengarahkan pengguna ke artikel bantuan yang relevan atau ke agen live chat yang diperlukan jika diperlukan gitu. Ini contoh chatnya ya, bantuan chatnya. Nah, ini tampilan untuk chat dengan chatbot ya, dengan virtual asistennya Tokopedia. Kemudian untuk daftar pertanyaan yang sering ditanyakan itu bisa berdasarkan transaksi yang sebelumnya dilakukan. Jadi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan transaksi sebelumnya itu bisa terlihat di sini. Lalu juga ada pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pengguna-pengguna lainnya juga bisa dilihat di sini. Kemudian dia juga bisa berdasarkan topik. Jadi kendalanya apa itu ada masing-masing topiknya antara lain ada tentang akun, tentang pesanan, pembayaran, pengiriman dan lain-lain. Ini cukup lengkap di sini ya. Ataupun artikel berdasarkan produk juga ada di sini. Jadi di Tokopedia itu memang ada kelompok atau apa yang namanya topik-topik terkait dengan angsuran atau belajar. Dia ada kategori-kategori masing-masing gitu ya. Jadi bisa dilihat dari menu help juga. Lalu untuk poin ketiga itu terkait kelebihan dan kekurangannya. Ini menurut saya ya, kelebihannya itu yang pertama itu desain bersih dan profesional, di mana tampilannya itu terasa rapi, terorganisir dan modern, membuat pengalaman berbelanja itu terasa nyaman dan tidak membingungkan. Lalu yang kedua itu fokus pada informasi produk. Tokopedia itu cenderung lebih menonjolkan informasi produk utama dan deskripsi yang jelas, di mana ini memudahkan pengguna untuk membuat keputusan pembelian. Lalu yang berikutnya itu ada konsistensi UI-nya. Pengalaman pengguna yang konsisten di seluruh aplikasi dengan elemen UI yang mudah diprediksi gitu. Jadi tata letaknya sudah aman gitu. Oh ini posisinya di sini sudah cukup mudah dihafal oleh pengguna. Lalu yang berikutnya itu fitur pencarian yang baik. Untuk fitur pencarian yang canggih dan filter yang detail ini memungkinkan pengguna menemukan produk yang diinginkan dengan lebih spesifik gitu. Lalu yang terakhir itu penanganan kesalahan yang informatif. Seperti tadi contohnya ya. Pesan kesalahan itu jelas dan bantuan yang mudah diakses
membuat pengguna itu dengan mudah mengatasi masalahnya. Lalu kekurangannya sendiri di sini, yang pertama itu promosinya kurang agresif. Mungkin bisa dibandingkan dengan e-commerce lain. Terkadang promosi atau flash sale di Tokopedia itu tidak terlalu menonjol ya di halaman utamanya, sehingga mungkin pengguna akan melewatkan promo tersebut gitu. Yang kedua itu terasa kurang fun gitu. Meskipun efisien, desainnya mungkin terasa kurang menyenangkan atau kurang interaktif bagi pengguna yang menyukai elemen yang dinamis. Lalu yang ketiga itu masih ada bug. Di sini saya menemukan bug di aplikasi Tokopedia yang saya gunakan ya, di Android itu, di mana ulasan pada status transaksi yang sudah selesai itu tidak sinkron di beberapa menu. Mungkin contohnya seperti ini. Contohnya itu, di produk ini saya sudah memberikan ulasan, tapi ketika saya lihat di histori transaksi itu dia masih belum diberikan ulasan di sini tampilannya. Padahal saya sudah memberikan ulasan jika dilihat dari detail ulasan di produk itu. Bisa dilihat ini adalah produk yang sama ya. Dan ketika saya coba berikan ulasan lagi di menu transaksi ini, dia akan muncul error. Sebenarnya dia cukup memberi informasi sih dengan kata-kata, "Oh, sudah kamu sudah memberikan ulasan untuk barang ini. Coba refresh ya." Tapi ketika saya refresh itu, dia masih tetap bintangnya itu tidak muncul ya. Kalau ini kan contohnya seperti ini, bintangnya muncul semua ya. Kalau ini seperti belum diulas gitu. Mungkin itu yang saya temukan ya di aplikasi Tokopedia. Ini cukup banyak saya temukan ya di beberapa barang yang sudah saya beli, tapi tidak semua kebetulan. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pengalaman saya menggunakan Tokopedia berdasarkan ya preferensi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.